Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidinal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil gharril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat UHAS yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuki pertengahan bulan suci Ramadan. Insyaallah amal yang kita lakukan akan menjadi catatan penting di hadapan Allah untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan pengikutnya, kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis di dalam fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah ta'ala al-kiram al-katibin ay yaktubu fi diwanihi 400 hasanatin." Baginda Nabi bersabda di dalam hadis ini, tidak ada seorang hamba yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam apapun kondisinya, memulai sesuatu, melihat, berjalan, mengerjakan pekerjaan, lalu dia baca bismillahirrahmanirrahim, tidak ada hamba kecuali illa amarallahu ta'ala al-kiram al-katibin, orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam awal perbuatannya dan pekerjaannya, maka Allah akan memberikan perintah kepada malaikat kiram al-katibin. Allah akan nyuruh kepada malaikat kiram al-katibin untuk menulis kepada hamba tersebut di dalam catatan amal hamba tersebut sebanyak 400 kebaikan. Jadi kalau kita memulai sesuatu, memakan sesuatu, nulis, berjalan, membaca, mengerjakan pekerjaan kantor, melakukan perbuatan di dalam rumah tangga, perempuan memasak, menyetrika, nyuci baju, laki-laki membawa kendaraan, dan sebagainya dari amal kita, dari perbuatan kita. Kalau kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka Allah nyuruh kepada malaikat untuk mencatat di dalam amalnya 400 kebaikan. Perbuatan baik yang kita jalankan, perbuatan bagus yang kita kerjakan, Allah akan nambahkan 400 kebaikan dari amal. Kita bekerja misalkan di kantor, kita berdagang misalkan di pasar, atau kita mengaji di majelis taklim, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kita dapat pahala satu dari apa yang kita kerjakan, dan Allah menambah dengan 400 kebaikan karena diawali dengan bismillah itu. Maka kita ini kadang kurang berkah. Kadang kita ini kurang mendapatkan rahmat dari Allah dalam perbuatan kita. Kenapa? Sebab kita jarang memulai sesuatu dengan bismillah. Dan orang-orang yang memulai pekerjaan di awalnya, orang-orang yang ketika mau melakukan permulaan pekerjaannya, mau kerja di kantor, melakukan apa? Mengetik, mau mengerjakan pekerjaan rumah ibu-ibu, mau melakukan pekerjaan di lingkungan masyarakat, atau apapun, bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan berikan kita tambahan 400 kebaikan. Dan itu pasti dicatat oleh malaikat kiramal katibin. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak membaca bismillah di dalam permulaan kita, kita tidak membaca bismillah ketika kita mau berbuat, mau melakukan aktivitas, mau memulai sesuatu dari kegiatan kita, kata baginda Nabi, kullu syai'in la yubda'u bi basmalatin fahuwa abtar. Perkara, pekerjaan, amaliyah, kegiatan kita yang tidak dimulai oleh pembacaan bismillah, tidak dimulai dengan baca bismillah, fahuwa abtar, semuanya akan rusak, semuanya akan hancur, tidak ada manfaat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kali ini mengaji, kita harus paham, harus mengetahui ketika kita mau berbuat sesuatu, baca bismillah. Kecuali di kamar mandi kita tidak boleh, cukup di dalam hati. Tapi ketika kita di luar tempat-tempat yang tidak baik,
beramal di tempat yang baik, di luar kamar mandi dan tempat-tempat yang lainnya yang tempatnya baik dan suci, maka kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Tidak ada ruginya. Tapi kadang kita tidak mengatakan bismillah karena kita menganggap amal-amal kita luar biasa. Padahal mohon maaf lahir batin, saudaraku. Ketika kita beramal tanpa bismillah, semuanya akan sia-sia. Semuanya tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan bahkan ketika kita melakukan pekerjaan, makan, minum, nulis, mengetik, mengerjakan masakan sebagai istri, nyuci baju, suami bekerja di kantor, memulai tidak membaca bismillah, langsung memulai saja pekerjaan tanpa diawali bismillah, maka akan ditemani oleh setan. Maka di hadis yang lain baginda Nabi mengatakan, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadzubur rasus 'alan nar." Tidak ada hamba yang membaca bismillah ketika memulai pekerjaan di awal waktu. Ketika dia melakukan di awal aktivitasnya membaca bismillah, maka setan yang menemani pekerjaan dan diincar untuk menghancurkan pekerjaannya itu agar tidak mendapatkan pahala, maka setan itu muncul karena kita memulai dengan baca bismillah. Seperti dihancurkannya besi di atas api yang sangat panas. Maka saudaraku, mulai dengan membaca bismillah, awali aktivitas dengan bismillah agar kita menjadi berkah. Terus ngaji agar kita punya jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.